Roma 8 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian bahwa jiwa yang sehat adalah pikiran, perasaan, kehendak yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi roh kita, roh manusia ini tadi, itu harus intim dengan roh Tuhan. Barulah jiwa kita itu sehat. Jadi itu sebabnya Paulus memotivasi jemaat di Roma, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi pikiran, perasaan, kehendak saudara dan saya harus dikendalikan Roh Kudus. Dan kalau pikiran, perasaan, kehendak kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus, kita pasti mudah untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu sangat mudah. Jadi itu sebabnya mengapa ada orang keluar masuk gereja untuk baca Alkitab tidak ada gairah. Sebab apa? Jiwanya sakit, bukan sehat. Jiwa yang sakit berarti jiwa itu pikiran, perasaan, kehendaknya dikendalikan oleh apa? Daging. Tapi pikiran jiwa yang sehat, pikiran, perasaan, kehendaknya dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi itu sebabnya Alkitab katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, luar biasa. Apalagi pikiran, perasaan, kehendak yang dikendalikan orang Roh Kudus pasti mudah untuk melakukan firman Tuhan. Contoh, Adam dan Hawa. Sebab dia itu tidak disiplin dengan firman Tuhan, dia jatuh di dalam dosa. Siapa lagi berbicara tentang Tuhan Yesus setelah dibaptis di sungai Yordan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ini ke padang gurun, dicobai. Di padang gurun dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis. Pada waktu Tuhan Yesus diajak ke tempat tinggi, diperlihatkan dengan kerajaan dunia ini tadi. Dan kemudian iblis berkata kepada Tuhan Yesus, seluruh kejayaan dunia ada di dalam tanganku. Dan kalau hari ini engkau mau sujud menyembah kepadaku, dunia akan kukembalikan kepadamu. Jawab Tuhan Yesus apa? Ada tertulis. Tuhan Yesus diajak di bumbungan bait Allah. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, pasukan malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, yang artinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak yang dikendalikan oleh Roh Kudus itu sangat mudah untuk pegang janji-janji Tuhan. Jadi betapa sangat amat penting. Tetapi sebaliknya, pikiran, perasaan, kehendak yang dikendalikan oleh daging, pasti jiwanya sakit. Hati pikirannya ya selalu galau dan kacau. Menghadapi persoalan, bimbang, cemas, khawatir, takut, ragu, minder, pesimis. Betul enggak? Tidak ada ketenangan. Ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah itu saudara. Apalagi pikiran, perasaan, kehendak yang dikendalikan daging. Hati pikirannya itu jahat. Orang itu pasti sulit untuk bersyukur, sulit untuk mengampuni. Tidak ada penguasaan diri. Yang jelas tidak peka, apalagi pandai membenarkan diri. Nah, berbahaya sekali. Jadi banyak orang Kristen ya tidak mengalami suasana surga di dalam hidupnya. Sebab apa? Jiwanya sakit, dikendalikan oleh daging, yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak
dikendalikan oleh daging. Ditulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya berdoa, saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.